tekanan indeks harga saham gabungan semakin dalam, melemah di 1,48%. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua, tekanan indeks harga saham gabungan semakin dalam, melemah di 1,48% dan ditutup di level 6.405.685 dan sekaligus level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Fluktuatif cukup tinggi di pola pergerakan indeks harga saham gabungan secara intraday, sempat menguat dibuka di 6.507.142, koreksi dalam pasca pembukaan dan sempat menguat pada pukul 10 pada pagi tadi hingga ke intraday tertinggi di 6.532, kemudian berbalik melemah, kemudian di sesi kedua sempat bergerak kembali ke zona hijau menguat tipis, namun di beberapa jam jelang penutupan tekanan dalam masih terus berlanjut hingga melemah ke 1,48%, ditutup di intraday terendah hari ini di 6.405. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, update pergerakan dari beberapa indeks lainnya. Seperti yang dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, MNC 36 ditutup melemah di 1,03%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,66%, LQ45 juga melemah di 1,46%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik melemah 4%, properti melemah di 2,76%, energi melemah di 2,61% dan kesehatan juga melemah di 0,73%. Seluruh sektor kompak mengalami pelemahan. Saham-saham top gainers pemirsa, ada emas menguat di 9.125, RGS juga melesat hari ini di 268, MDKA juga menguat di 3.020 meski posisi penguatan terbatas, PAJK ditutup menguat di 466. Kemudian ada top loser, PPIA melemah di 1870, Bumi juga tertekan di 184, Cuan di 770, PTRO di 4860, didominasi saham-saham grup konglomerasi. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa, masih di IDX dengan Song Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MDKA dari barang baku, buy 2670, resisten hingga ke 3200. MDKA hari ini juga memangkas dari sisi pelemahan, sempat menguat signifikan dan jelang penutupan laju penguatan makin terbatas. Kemudian ADMR direkomendasikan buy 1685 hingga 16, saya akan coba cek 1845, kemudian OASA buy di 308, resisten hingga 356 buy, dan BFIN juga buy di 835, resisten ke 930. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Niko, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak, ada MDKA ini Pak, kita akan update di posisi pasca penutupan ditutup di 3020 menguat di 2%. Intraday tadi sempat menguat di atas 4% Pak hingga ke 3180. Ada dari sisi perubahan tidak Pak dari posisi buy-nya dengan update penutupan hari ini di 3020 usai menguat ke 3180. Baik Mas Dev, jadi kalau kita sebetulnya kami lihat MD apakah ini masih cukup menarik begitu Mas Dev, karena kalau kita lihat sebetulnya harga emas juga pun sedang mengalami posisi yang cukup kuat untuk dia mengalami rebound begitu Mas Dev. Jadi kami pikir saat ini masih sesuai dengan harapan kami Mas Dev, tapi hati-hati besok ada kemungkinan mungkin koreksi tipis begitu Mas Dev. Tapi harapannya cara jangka pendek kami melihat peluang untuk mengalami kenaikan cukup terbuka lebar begitu Mas Dev. Terkait dengan potensi tersebut Pak, rekomendasinya MDKA buy di level berapa? Kemudian supportnya, apakah ada potensi ke bawah level 3.000-an kembali? Baik Mas Dev, besok mungkin apabila besok kemungkinan ada yang namanya koreksi, mungkin bisa digunakan kesempatan untuk bisa melakukan akumulasi beli secara
cicil begitu Mas Dev, karena kalau kita lihat sebetulnya saat ini tekanan jualnya cukup ada begitu khususnya dari sisi asing, tapi kami pikir secara jangka pendek dengan harga emas yang terus mengalami penguatan, MD kami menjadi salah satu saham pilihan yang cukup menarik untuk jangka pendek, setidaknya sampai dengan minggu depan begitu Mas Dev. Buy di level berapa Pak? Level 3.000 pun sebetulnya masih menjadi level yang cukup baik Mas Del, begitu. Ketika skenario-nya pelemahan berlanjut ke bawah level 3.000-an kembali? Kami melihat level yang bisa kita perhatikan itu berada di 2850, itu juga menjadi salah satu perhatian. Namun kalau kita lihat sebetulnya dengan volume yang juga cukup besar, jadi kami pikir meskipun besok ada mengalami koreksi, kami pikir mungkin masih amat sangat terbatas begitu Mas Dev. Jadi hal ini bisa kita gunakan untuk jadikan alasan untuk kita mulai bisa ikutan masuk begitu Mas Dev. Baik. Dari MDKA kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa. ADMR direkomendasikan buy, supportnya di 1685, resistennya hingga ke 1845. Nah, update di penutupan hari ini Pak, ADMR pas sekali ditutup di 1685, merupakan level buy yang Anda rekomendasikan. Intraday tadi sempat ke 1725. Analisisnya Pak, meskipun resisten hari ini belum sempat ke 1800-an? Betul Mas. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini merupakan salah satu support yang cukup kuat sebetulnya Mas Dev begitu. Jadi kalau misalkan kita ingin ikutan saham ini, mungkin kita bisa lihat untuk market esok hari begitu Mas Dev. Nah, kalau kita perhatikan Mas Dev sampai dengan saat ini ADMR ini kami melihat peluangnya cukup besar sebetulnya Mas Dev. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari ini naik sudah cukup masif sejak dari bulan Juni kemarin begitu Mas Dev. Jadi kami pikir momentum ini masih ada dan terbuka. Fokus utamanya koreksi tipis mungkin dan akan berada di sekitar 1630 sampai dengan 1570. Namun kalau misalkan nanti mengayun untuk naik ke atas, kami pikir target untuk resisten kuat itu berada di 15186 begitu Mas Dev. Baik, untuk waspada bagi para investor di current price hari ini juga tidak masalah ya Pak, 1685 tadi ketika dari batas supportnya masih di 1620 Niko ya? Ya. Oke. Dari saham pilihan kedua kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Oasa Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Kita juga update posisi penutupan Oasa di penutupan sesi kedua hari ini. Berbalik melemah juga Pak, ini 1,89%, 312. Intraday tadi sempat ke 338, fluktuatif. Analisisnya Pak, di tengah penutupan Oasa melemah di 1,89% hari ini. Ya Mas Dev. So far Oasa ini masih cukup menarik begitu, karena kalau kita lihat sebetulnya dia masih sedang fase konsolidasi sebetulnya Mas Dev. Jadi ini pun dia pas saat ini berada di posisi yang cukup baik untuk kita mulai bisa ikutan masuk sebetulnya Mas Dev. Karena kalau kita sebetulnya resistennya cukup tinggi 356. Jadi kami pikir yang namanya potensial upside-nya itu masih cukup lebar begitu Mas Dev. Apalagi kalau kita lihat Oasa ini sejak tahun ini pergerakannya cukup amat sangat fluktuatif begitu Mas Dev. Jadi kami pikir ini salah satu saham yang menarik, baik itu jangka pendek maupun jangka menengah sebetulnya. Jadi kami pikir bisa buy esok hari, tapi diperhatikan apabila besok gonjang-ganjingnya terlalu tinggi, mungkin kita bisa wait and see terlebih dahulu. Begitu Mas Dev. Baik, seandainya Pak, skenarionya Oasa berbalik lagi kembali menguat, buy di level berapa untuk Oasa? Oasa sampai dengan saat ini, hari ini kalau kita lihat 312 sebetulnya sudah cukup baik level untuk kita mulai bisa ikutan masuk begitu Mas Dev. Tapi kalau misalkan mau lebih amannya lagi, batas support paling bawah itu berada di 305 Mas Dev.
begitu. Baik, masih cukup jauh ya Pak untuk Cukup jauh. OASA. Ya, penutupan hari ini di 312, melemah di 1,89%. Perbaikan yang dilakukan oleh OASA sama dengan posisi saham-saham sebelumnya. Juni mengalami tekanan yang cukup dalam ke 220 Pak. Dari sisi pola OASA sudah memperbaiki tidak Pak jangka pendek dan menengah usai bangkit dari level 220-an? Baik Mas Dev, kalau kita bicarakan bangkit sebetulnya betul Mas Dev, sejak dari bulan Juni ini adalah salah satu titik lowestnya begitu Mas Dev, dan sampai dengan saat ini kalau kita ke OASA pada akhirnya mulai bangkit itu pada bulan Juli sebetulnya. Jadi kami pikir ini dari sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus hari ini fasenya masih fase konsolidasi. Jadi kami pikir dia lagi menentukan untuk lagi menemukan momentum sebetulnya Mas Dev untuk dia bisa mengalami yang namanya rebound kembali. Tapi kalau kita lihat sebetulnya support ini support yang menjadi salah satu hal yang mesti kita perhatikan, terutama apabila dia mengalami koreksi kembali hingga di bawah 305 Mas Dev. Begitu, karena kalau sampai dia nanti tembus lagi, besar kemungkinan akan menuju ke 285. Begitu Mas Dev. Baik, hari ini di 306 Pak. Hanya beda tipis dari level 305 ya yang harus diperhatikan. Betul. Dari batas support untuk OASA. Dari OASA Pak kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada BFIN juga direkomendasikan buy, supportnya tadi 835, resisten ke 930. Nah, kita juga akan lihat Pak update BFIN di penutupan sesi kedua hari ini, ditutup menguat di 2,33% di 880, bangkit dari intraday terendah melemah di 835 mengikuti pergerakan indikator saham gabungan yang melemah dalam di sesi pertama pasca pembukaan. Analisis untuk BFIN Pak di tengah pembalikan arah ke 880. Baik Mas Dev, kalau kita lihat ini BFIN ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik begitu ya, karena kalau kita lihat sebetulnya based on dari stokastik pun ini cukup kuat karena berada di posisi overbought sebetulnya, oversold Mas Dev. Jadi kami pikir ini menjadi salah satu hal yang bisa kita cirikan, ada potensi menguat yang cukup besar sebetulnya Mas Dev. Nah, fokus utamanya adalah kita bisa mulai coba melakukan akumulasi pembeli di level-level setidaknya berada mulai dari level 850 sampai dengan 890 juga sebetulnya masih cukup baik begitu Mas Dev. Nah, fokus utamanya target paling dekat itu berada di 930 begitu. Oke. Tinggal beberapa poin lagi Pak, karena intraday tertingginya di 935 ya untuk BFIN. Sama seperti pertanyaan sebelumnya Pak, untuk saham-saham yang memang cenderung tertekan, lagi-lagi nih di bulan Juni laju pembalikan arah BFIN ini sudah sangat signifikan begitu, dari level 500-an menguat di 935. Ketika tadi beberapa saham sebelumnya tertekan di Juni, laju penguatannya masih terbatas meskipun sudah berhasil memperbaiki posisi. Nah, bagaimana Anda melihat lesatan yang terjadi untuk BFIN yang sudah pernah menembus di perdagangan Juli di atas level 900-an, meskipun untuk beberapa perdagangan terakhir masih belum mampu untuk balik ke level tersebut? Baik Mas Dev, kalau kita perhatikan BFIN ini juga menjadi salah satu saham yang sebetulnya dapat dikatakan berhasil bangkit begitu Mas Dev. Karena kalau kita lihat di bulan April itu merupakan titik peaknya sebetulnya dengan highest-nya 965 kalau tidak salah. Nah, kalau kita lihat sebetulnya titik paling lowest-nya itu berada di 8 Juni sebetulnya, itu berhasil menyentuh di level 575. Nah, sampai dengan saat ini cukup menarik dia adalah kalau kita lihat baik itu based on dari jangka pendek, menengah, BFIN ini udah mulai mengubah polanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya bullishnya cukup kuat potensinya. Jadi kami pikir ini, dan pun kalau kita lihat sebetulnya dari sisi inflow pun dia juga cukup baik adanya. Begitu Mas Dev. Jadi kalau kita lihat secara jangka pendek, kalau kita lihat sebetulnya momen ini momen yang tepat untuk kita bisa masuk, tapi juga perhatikan kalau misalkan sampai adanya dia mengalami koreksi gitu lagi. Baik.
Bang Mas Des. Oke. Begitu. Untuk Bavin direkomendasikan buy pemirsa 835 Ya, hingga ke baik. 930. Ada 4 sampai pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.